Halo sobat, jumpa lagi dengan berbagi tips. Sobat masih bingung mau beli motor secara tunai atau kredit? Kali ini berbagi tips akan memberikan penjelasan kelebihan dan kekurangan membeli motor secara tunai dan kredit. Saat ini membeli sebuah motor bukanlah hal yang sulit lagi untuk dilakukan. Bahkan jika kamu hanya memiliki sejumlah dana yang terbatas sekalipun. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pihak dealer dan leasing tentu bisa menjadi sebuah pertimbangan kamu untuk lebih mudah dalam menentukan pilihan. Namun, jika ternyata kamu memiliki sejumlah dana yang cukup besar dan bisa dialokasikan untuk pembelian tersebut, maka pilihan pembelian secara tunai bisa menjadi pilihan. Sebelum menentukan pilihan cara pembelian yang akan kamu gunakan, maka ada baiknya kamu cermati beberapa poin di bawah ini sebagai bahan pertimbangan. Berikut dikutip dari goto.com. Kelebihan membeli motor secara tunai. Yang pertama, tidak ada tanggungan cicilan bulanan, sehingga tidak ada beban pikiran kamu tiap bulan karena kamu sudah membelinya dengan lunas. Yang kedua, menghindari gagal bayar. Dengan membayar secara tunai, kamu tidak perlu memusingkan risiko gagal bayar. Saat melakukan kredit apapun, selalu ada risiko gagal bayar karena kamu masih ada tanggungan untuk melunasi motor tersebut. Yang ketiga, tidak perlu memikirkan cicilan. Dengan membeli secara tunai, kamu terhindar dari membayar beban bunga. Cara ini bisa jadi cara termurah untuk membeli motor dan dapat langsung memiliki motor. Karena ketika kita membeli motor secara kredit, kamu baru bisa menjadi pemilik resmi motor tersebut setelah seluruh hutang lunas. Namun, saat kamu melakukan transaksi tunai, berarti kamu langsung memiliki motor tersebut. Kekurangan membeli motor secara tunai. Motor tidak memiliki asuransi. Jika kamu membeli motor secara tunai, kamu harus mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan asuransi. Yang kedua, dapat menguras dana darurat. Pembelian motor dengan uang tunai pastinya membutuhkan dana tabungan yang cukup besar. Kalau tabungan kamu terbatas, dana darurat bisa ikut terkuras. Yang ketiga, pilihan motor terbatas. Kalau membeli motor secara tunai, kamu hanya bisa membeli seharga total uang yang kamu miliki saat itu. Kalau jumlahnya tidak terlalu besar, pilihan yang tersedia mungkin terbatas pada model lama. Kelebihan membeli motor secara kredit. Dapat memiliki motor walau dana terbatas. Bagi kebanyakan orang, menabung untuk membeli motor secara tunai bisa memakan waktu sangat lama. Dengan kredit, kamu cukup membayar DP, menyerahkan dokumen yang diperlukan, serta menandatangani surat perjanjian kredit dan motor pun siap dibawa pulang. Yang kedua, pengeluaran tidak terlalu besar, karena jika melakukan kredit, nominalnya tidak terlalu besar seperti tunai. Kamu cukup membayar DP, menyerahkan dokumen yang diperlukan, serta menandatangani surat perjanjian kredit dan motor pun siap kamu bawa pulang. Yang ketiga, dapat menikmati skor kredit. Tiap kali kamu mengambil fasilitas kredit, kelancaran pelunasannya diberi skor yang disimpan di Bank Indonesia. Semakin lancar pelunasan, semakin baik skor kredit yang dimiliki konsumen. Jadi, jika kedepannya kamu berniat untuk mengambil kredit lainnya, bank atau perusahaan leasing akan menilai kemampuan kamu melunasi hutang dari skor kredit tersebut. Yang keempat, dapat menikmati insentif dari pemerintah. Untuk meningkatkan industri otomotif, pemerintah beberapa kali memberikan beragam insentif menarik bagi mereka yang membeli motor secara kredit. Salah satunya adalah relaksasi DP sebagai peraturan turunan dari relaksasi pajak penjualan atas barang mewah yang kita kenal sebagai PPNBM, yang mulai diterapkan oleh pemerintah pada 1 Maret 2021. Kekurangan membeli motor secara kredit. Yang pertama, fluktuasi suku bunga yang tak menentu. Kecuali kamu bisa mendapatkan fasilitas kredit dengan bunga tetap. Bunga kredit motor yang diambil bisa saja naik turun, mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Itu artinya, cicilan yang dibayarkan bisa berubah-ubah jumlahnya. Yang kedua, motor belum sepenuhnya milik kamu. Motor yang kamu beli secara kredit belum disertai BPKB. Agar bisa mendapatkan BPKB, maka konsumen harus melunasi seluruh hutang dengan lunas terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat berdampak pada skor kredit. Saat mengambil fasilitas kredit,
kamu bisa memperbaiki skor itu atau bisa juga memperburuknya. Misalnya, dengan terlambat membayar cicilan, resiko keterlambatan maupun gagal bayar itu selalu ada, apapun itu bentuk kredit yang diambil. Nah, itulah dia cara penjelasan kelebihan dan kekurangan membeli motor secara tunai dan kredit. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang saat ini lagi bingung menentukan harus beli motor secara tunai atau kredit. Jika kalian punya pendapat lain, bisa komen di bawah ini ya. Sampai jumpa.